pagi Bu, nama saya Richard Nisumwang dari kelas 6B. Hari ini saya akan mempresentasikan ayat Yakobus 1 ayat 26-27. Demikian firman Tuhan berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya tidak pernah ke panti asuhan, tetapi tiap tahun keluarga saya selalu mengumpulkan uang untuk sumbangan ke panti asuhan. Setiap kali diadakan sumbangan, Mama selalu menyuruh saya ikut terlibat. Saya mengumpulkan uang jajan setiap hari. Uang jajan yang terkumpul akan diberikan gula atau beras oleh Mama. Mama selalu mengajar saya untuk belajar tulus memberi supaya ikut mengambil bagian, karena itu yang berkenan kepada Yesus. Di sini pun saya bisa belajar untuk menghargai orang lain dan belajar untuk bersyukur. Tuhan sudah memberkati saya dengan keluarga yang baik, orang tua yang mengasihi saya, banyak anak yang hidup tanpa kasih sayang orang tua. Saya harus belajar untuk berbagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati saya. Terima kasih Mama Papa sudah mengajari saya untuk membagi. Demikian presentasi saya. Halo, nama saya Dekwinta, kelas 6B. Saya sudah pernah membagikan makanan ke orang-orang terlantar dan orang-orang yang ada di jalanan. Dari situ saya belajar untuk mengasihi sesama dengan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Contoh pengalaman ibadah indah yang pernah saya lakukan adalah membagi-bagi sembako kepada tetangga yang membutuhkan. Semasa pandemi, papi saya membagikan sembako kepada tetangga yang memerlukan. Saya juga ikut papi saya untuk membagi-bagikan sembako tersebut. Isi sembako tersebut antara lain minyak, beras, dan Indomie. Saat membagikan sembako tersebut, saya juga senang karena bisa meringankan beban mereka. Saya suka membantu orang yang kesusahan. Menurut saya itu adalah ibadah yang indah yang pernah saya lakukan. Pada hari Sabtu, saya berkunjung ke saudara saya yang berada di Panti Jompo Parung, Bogor. Di sana banyak oma-oma dan opa-opa yang ditinggalkan di sana. Ada yang sering dikunjungi keluarga, ada juga yang jarang dikunjungi oleh keluarga. Mereka dititipkan di sana dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karena keluarga mereka sibuk bekerja, jadi tidak ada yang mengurus mereka. Keseharian mereka di sana adalah berolahraga, menjahit, beribadah. Walaupun begitu, mereka tampak senang di sana. Apalagi bila ada keluarga yang menjenguknya. Walaupun begitu, mungkin di hati mereka tampak ingin tinggal di rumah bersama keluarga. Itulah pengalaman saya di Panti Jompo Bilabong, Parung, Bogor. Terima kasih. Halo Miss, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat ke panti sosial. Saya memberikan sumbangan dan dana-dana untuk orang-orang di panti sosial. Saya melihat mereka senang karena mendapat berkat dari Tuhan berupa sumbangan dan dana. Saya juga senang karena bisa membantu orang-orang di panti sosial. Sekian pengalaman saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Miss Epi, nama saya Mika Alexander, kelas 6A. Pak, saya ingin menceritakan pengalaman di panti asuhan. Pada suatu hari saya bersama keluarga pergi ke panti asuhan Santo Yosef di Sindang Laya Puncak. Ternyata di panti asuhan banyak anak-anak kecil, baik anak laki-laki dan anak perempuan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mereka semua bersama saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Dan saya pun ikut bermain bersama mereka dan makan bersama. Itu pengalaman saya yang paling menyenangkan. Terima kasih. Nama saya Juanita dari kelas 6B. Pengalaman ibadah indah yang pernah saya lakukan adalah saya membagikan sembako ke tetangga-tetangga. Saya dan papi saya membagikan sembako ke sekeliling komplek rumah saya. Saya merasa senang saat saya membagikan sembako tersebut karena saya bisa membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan. Isi dari sembako tersebut antara lain beras, minyak, dan juga Indomie. Menurutku itu adalah pengalaman indah yang pernah saya lakukan saat pandemi Corona. Terima kasih. Halo, nama saya Joel, kelas 6A. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya beribadah kepada Tuhan. Waktu pindah ke Jakarta, saya bertemu dengan teman baru. Saya terpengaruh dengan hal-hal yang buruknya, yaitu ngomong kotor. Sebelumnya saya gak tahu ngomong kotor itu dosa, tidak baik. Lalu saat di sekolah minggu saya diajarkan bahwa ngomong kotor itu dosa. Jadi saya minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Jadi sampai sekarang saya sudah tidak ngomong kotor lagi dan sering memuji Tuhan. Jadi begitu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ingin membagikan cerita pengalaman saya di panti asuhan. Saya pernah merayakan ulang tahun saya yang ke-7 di panti asuhan di daerah Cakung, Jakarta Timur. Sehari sebelum acara, orang tua saya memesan makanan dan membuat bingkisan. Sebelumnya saya tidak pernah ke panti asuhan dan saya tidak tahu apa itu panti asuhan. Setelah tiba di sana, orang tua saya menjelaskan kalau panti asuhan adalah tempat anak-anak yang dititipkan karena mereka sudah tidak punya orang tua. Saat kedatangan kami semua anak-anak di panti asuhan merasa gembira. Dan saya pun merasa bahagia mendengar keceriaan mereka. Sebelum acara dimulai, saya dan keluarga saya berkeliling. Saya melihat ada adik bayi di dalam box, seperti baru lahir. Kasihan saya melihatnya. Saya merasa sangat bersyukur karena saya masih memiliki orang tua. Orang tua saya pun menyiapkan badut untuk memeriahkan acara dan anak-anak panti asuhan merasa sangat terhibur. Adapun hadiah yang disiapkan untuk memeriahkan acara, kami pun bernyanyi bersama dan tertawa. Setelah acara game selesai, kami makan bersama dan juga membagikan bingkisan untuk teman-teman di panti asuhan. Mereka gembira, saya pun gembira. Terima kasih. Siang Miss, hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan Yakobus pasal 1 ayat 26-27. Pada saat itu, aku dan teman-temanku sedang bermain game. Salah satu dari temanku berkata kasar. Saat itu aku menegurnya, "Jangan berkata kasar."
atau aku akan keluar dari grup game tersebut. Nah teman-teman, coba kita buka Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di dalam ayat 26 ini mengajarkan mengendalikan lidah. Hendaknya lidah untuk memuji Tuhan, bukan berkata kotor atau kasar. Nah teman-teman, sekarang yang ayat 27 ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita telah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, yang paling penting ini teman-teman, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jadi gini teman-teman, kalau ada teman kita yang berkata kasar atau kotor, sebaiknya kita jangan ikuti, melainkan menegur teman kita. Oke, segini aja sharing kita kali ini. Bye-bye. Teman-teman, nama saya Bena Chandra. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Saya pindah ke Aceh. 2 bulan tinggal di sana terjadi musibah gempa bumi. Saya bersyukur keadaan rumah saya tidak begitu parah, hanya retak sedikit. Keesokan harinya, saya dan mama saya pergi untuk membantu orang yang membutuhkan, memberikan makanan dan pakaian layak pakai. Aku sangat senang dapat membantu dan menjadi berkat untuk sesama. Sekian pengalaman saya. Terima kasih. Selamat pagi Miss dan teman-teman. Hari ini saya mau bercerita tentang cara beribadah yang indah menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Suatu hari saya mengunjungi panti asuhan bersama orang tua saya dan teman-temannya. Kami membawa beberapa kebutuhan pokok mereka seperti susu, beras, diaper, mainan, dan gula. Kita melakukan worship, menyanyikan puji-pujian, membaca beberapa ayat, dan mendoakan mereka supaya lebih kuat. Kita juga mengadakan games. Yang memenangkan games mendapatkan hadiah. Yang tidak memenangkan games juga dapat hadiah di akhir acara kok. Setelah itu, kita makan siang bersama. Mereka tidak takut dengan orang asing, malah cepat akrab dengan kita. Setelah itu mereka bercerita kalau mereka tidak mengenal orang tuanya sama sekali. Mereka sudah ditinggalkan dari kecil, dari bayi merah sampai tumbuh dewasa. Aku juga senang bisa membuat teman baru.